Di luar negeri, Indonesia sedang menjadi sorotan. Demonstrasi besar-besaran yang melanda Jakarta dan berbagai kota besar tidak lagi dipandang sebagai isu domestik biasa. Media internasional, pemerintah asing, investor global, hingga lembaga hak asasi manusia kini menyoroti satu hal yang sama. Indonesia sedang berada di persimpangan jalan antara demokrasi yang matang atau krisis legitimasi politik yang dalam. Sejak gelombang protes meledak, media internasional dari The Guardian, Washington Post, Financial Times, Reuters, hingga Al Jazeera menurunkan laporan berulang kali tentang apa yang mereka sebut sebagai kemarahan rakyat terhadap elit yang terputus dari realitas. Tajuk berita menggarisbawahi paradoks yang mencolok. Di saat rakyat mengeluh harga-harga yang naik, lapangan kerja yang sulit, dan rasa tidak percaya terhadap institusi politik, justru terungkap tunjangan anggota DPR yang fantastis, sekitar 50 juta rupiah per bulan. Bagi media asing, hal ini bukan sekadar soal angka, tetapi simbol dari jurang ketidakadilan yang makin lebar. Mereka juga mengangkat sisi lain, kreativitas rakyat dalam menyuarakan protes. Dari munculnya simbol Indonesia Gelap, penggunaan meme budaya populer seperti lambang bajak laut One Piece, hingga tagar viral kabur aja dulu, dunia luar melihat bahwa generasi muda Indonesia menemukan cara baru melawan ketidakadilan. Tidak lagi lewat pidato panjang, tetapi lewat simbol visual yang mudah dimengerti siapapun di dunia. Pemerintah asing bergerak cepat. Amerika Serikat, Kanada, Inggris, hingga Taiwan mengeluarkan peringatan resmi bagi warganya untuk menjauhi titik-titik demo. Langkah ini dianggap wajar, namun di baliknya tersimpan sinyal lain. Mereka melihat situasi di Indonesia berpotensi memburuk menjadi krisis keamanan. Indonesia selama 2 dekade terakhir selalu dipuji sebagai demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah India dan Amerika Serikat. Namun, gelombang protes ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah fondasi demokrasi itu benar-benar kuat, atau justru rapuh ketika berhadapan dengan krisis legitimasi elit politik? Dari sudut pandang ekonomi, pasar bereaksi lebih cepat daripada politisi. Nilai tukar rupiah anjlok, saham-saham strategis turun, dan para investor asing mulai menahan ekspansi. Media keuangan internasional seperti Financial Times menulis bahwa investor kini lebih khawatir terhadap stabilitas politik ketimbang data ekonomi yang sebelumnya relatif solid. Krisis kepercayaan ini memaksa Bank Indonesia turun tangan untuk menenangkan pasar. Namun bagi dunia luar, langkah semacam ini hanya menambal sementara. Pertanyaan besar tetap sama. Apakah Indonesia masih negara yang stabil untuk investasi jangka panjang, atau akan terjebak dalam spiral protes dan ketidakpastian? Tidak kalah penting adalah reaksi dari lembaga-lembaga hak asasi manusia. ASEAN Parliamentarians for Human Rights, APHR, Forum Asia, hingga Amnesty International sama-sama mengecam kekerasan aparat terhadap demonstran. Laporan tentang pemukulan, penahanan sewenang-wenang, hingga serangan terhadap jurnalis membuat dunia luar semakin curiga bahwa pemerintah Indonesia lebih memilih cara represif daripada dialog. Bagi mereka, ini bukan sekadar isu keamanan, melainkan cermin kualitas demokrasi Indonesia di mata dunia. Hal menarik lainnya adalah cara dunia luar melihat bahasa simbol dalam protes di Indonesia. Poster-poster dengan lambang bajak laut One Piece, mural Indonesia Gelap, hingga meme sindiran politik yang menyebar di media sosial. Semuanya dianggap sebagai tanda bahwa generasi muda Indonesia menggabungkan budaya global dengan perlawanan lokal. Bagi pengamat asing, ini menandakan dua hal. 1. Generasi muda Indonesia sangat melek budaya global, sehingga kritik mereka bisa langsung dipahami masyarakat dunia. 2. Ada semacam kreativitas politik baru yang tidak kaku dengan jargon ideologi, melainkan cair, satir, dan penuh humor. Dengan cara itu, protes di Indonesia bukan hanya terlihat sebagai aksi marah, tetapi juga sebagai fenomena budaya politik baru yang unik dan sulit diabaikan. Reaksi dunia luar bisa dirangkum dalam satu kalimat. Mereka melihat Indonesia sedang diuji. Jika pemerintah merespons dengan dialog, keterbukaan, dan reformasi nyata, maka protes ini bisa jadi momentum perbaikan demokrasi. Namun jika yang dipilih adalah represi, kekerasan, dan sensor, maka citra Indonesia sebagai demokrasi besar di Asia Tenggara bisa runtuh. Bagi investor, krisis ini berarti risiko. Bagi aktivis HAM, ini soal masa depan kebebasan sipil. Bagi media, ini drama politik yang menarik. Tapi bagi rakyat Indonesia sendiri, ini adalah pertarungan identitas. Apakah Indonesia benar-benar negara demokrasi yang mendengarkan rakyat, atau hanya demokrasi di atas kertas? Dari kacamata dunia,
Demonstrasi besar-besaran di Indonesia bukan sekadar kerusuhan jalanan. Ini adalah barometer moral dan politik tentang arah bangsa. Media global menyorotnya sebagai simbol ketidakadilan. Investor melihatnya sebagai ancaman stabilitas. Pemerintah asing memperingatkan warganya, khawatir situasi memburuk. Lembaga HAM mengingatkan agar pemerintah tidak mengorbankan hak rakyat demi meredam protes. Dunia sedang memperhatikan. Indonesia kini berdiri di panggung global, bukan karena keberhasilan ekonomi atau diplomasi, tetapi karena teriakan rakyatnya yang menuntut keadilan.